Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ade Maria Ulfa dari MI 3A absen 1. Di sini kami akan presentasikan tugas akhir dari mata kuliah Keamanan Sistem dan Jaringan Komputer yang berjudul Implementasi Analisis Keamanan Jaringan Menggunakan Snort dengan Metode Sniffing. Slide berikut merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Riri Sylvia Zahri dan Siti Amalia Fitriani. Slide selanjutnya merupakan indeks dari presentasi yang akan kami bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada permasalahan, yang ketiga solusi, dan yang terakhir ada metode yang kami gunakan. Selanjutnya merupakan latar belakang pada perkembangan teknologi informasi, terutama internet sekarang ini, memberikan fasilitas yang canggih. Namun di balik itu semua terdapat satu permasalahan mengenai keamanan internet. Tidak ada seorang pun pengguna internet yang menginginkan data penting yang dikirimkan melalui jaringan internet diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan data dalam hal ini melalui jaringan internet adalah suatu hal yang penting. Ketika proses pengiriman data dari klien ke server dan sebaliknya, disinilah paling rawan terjadi tindak kejahatan sniffing. Jadi saat Anda berkirim data atau menerima data melalui koneksi internet, Anda perlu selalu waspada. Apakah ada sniffer yang mencoba mencuri data saat proses transfer terjadi atau tidak ada? Slide berikut merupakan pengertian sniffing dan snort. Untuk sniffing itu merupakan tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik, saat Anda melakukan proses transfer data dari klien ke server atau sebaliknya, karena data yang mengalir pada klien dan server bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirim dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Untuk pengertian snort merupakan sistem pencegahan dan deteksi intrusi jaringan yang bersifat open source dengan berbasis aturan yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan secara pasif dan memberikan peringatan atau alert ketika ancaman terdeteksi. Snort merupakan salah satu alat pada IDS dengan komunitas open source sehingga Snort merupakan alat yang disukai untuk melindungi keamanan jaringan komputer. Slide selanjutnya merupakan permasalahan yang akan kami angkat yang akan dijelaskan oleh Siti Amalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang akan kami bahas pada tugas akhir keamanan sistem jaringan komputer ini. Untuk permasalahannya yaitu kita melakukan penganalisisan terhadap keamanan jaringan komputer menggunakan snort dengan metode sniffing. Jadi di sini nantinya kami akan melihat bagaimana cara kerja keamanan jaringan terhadap sniffer menggunakan aplikasi snort. Next. Untuk solusi yang kami gunakan pada tugas ini adalah kami melakukan pengimplementasian analisis keamanan jaringan komputer menggunakan snort dengan metode sniffing dalam mengidentifikasi keamanan jaringan pada komputer. Di sini kami nantinya akan menggunakan aplikasi snort dan WinPCam. Next. Untuk metode yang kami gunakan, di sini kami menggunakan metode dalam pengimplementasian snort dengan metode sniffing, yaitu kami di sini menggunakan aplikasi snort dan juga menggunakan CMD. Next. Sekian untuk presentasi PowerPoint. Untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh Riri Sylvia Zahri. Baik, terima kasih Mbak Tia atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini akan mendemokan hasil analisis dari tugas akhir
kami untuk mata kuliah keamanan sistem jaringan komputer. Yang pertama, di sini harus menginstal aplikasi Snort terlebih dahulu dan WinPCap dulu. Setelah itu, jika sudah menginstal, maka aplikasi Snort akan berada di folder C. Dan seperti ini tampilannya jika sudah berhasil. Lalu, jika sudah terinstall, aplikasi Snort dan WinCap terinstall, buka CMD untuk memastikan bahwa Snort sudah terinstall dan bisa dijalankan. Maka menjalankan perintah sebagai berikut. Membuka CMD terlebih dahulu, menjalankan perintah seperti ini. Setelah ini bisa dijalankan, lalu mengecek apakah aplikasi Snort sudah terinstall dengan benar sebelum dikonfigurasi dengan menggunakan perintah ini. Dengan perintah ini, maka aplikasi outputnya seperti ini, maka aplikasi Snort tersebut sudah terinstall secara benar. Setelah itu, mengkonfigurasi Snort ini dengan membuka folder etc snort.conf, dibuka, hasilnya kan seperti ini. Sebelum mengkonfigurasi snort.conf ini, kita harus melihat IP di PC kita, berapa IP yang terkonfigurasi di PC kita, seperti ini. Di laptop ini, IP address-nya yang terkonfigurasi yaitu 192.168.1.18. Setelah itu, setelah mengetahui IP ini, IP dari PC tersebut ini, maka konfigurasi di snort.conf dengan mengcopy IP yang sudah diketahui tadi di IP var home_net dengan menambahkan /24. Di sini kenapa kami menggunakan /24? Karena subnet mask diselubungi oleh biner 1. Setelah ini diganti dengan IP PC sesuai dengan PC yang tersambung, lalu kita konfigurasi di bagian rulepad-nya dengan mengganti seperti ini, menambahkan seperti ini. Setelah itu, kita mengkonfigurasi di bagian ini juga. Di dynamic preprocessor dengan direktori sesuai dengan aplikasi yang terinstall tadi, seperti ini. Jadi kita mengganti pad-nya di dynamic preprocessor, dynamic engine, sama dynamic detection dengan direktori yang sudah terinstall aplikasi Snort ini. Setelah itu, membuat folder di dalam Snort untuk dynamic rule ini. Kita membuat folder di dalam folder lib ini, yaitu ini sudah dibuatkan, Snort dynamic rule. Setelah kita membuat folder baru ini, lalu mengkonfigurasikan di bagian classification.config. Ini kita komen terlebih dahulu, dimatikan, lalu kita mengganti dengan pad yang baru sesuai dengan di aplikasi yang terinstall di direktori C
C tadi, yaitu di bagian etc. Classification.config sama reference.config. Ini disesuaikan. Setelah itu, kita konfigurasi di bagian nested IP. Di nested IP ini kita komen di bagian blacklist sama whitelist. Jadi di komen sama ditambahi di komen setelah nested IP inner ini. Setelah ini dikonfigurasi, lalu cari preprosesor juga untuk dimatikan di komen. Ini kita komen sampai line 269. Setelah ini selesai di komen, lalu kita mengkonfigurasi di bagian rule path-nya. Rule path di sini itu dari line ke 551 sampai 554 ini di komen. Kecuali di bagian rule path ini, local rule. Setelah itu, kita juga membuat file di bagian rule ini. File baru dengan nama local rule. Kita tambahkan file baru ini dengan menambahkan teks seperti ini. Setelah itu, kita membuka CMD untuk mengecek. Ini untuk konfigurasinya sudah selesai. Lalu kita membuka CMD lagi untuk konfigurasi, untuk melihat konfigurasinya gagal apa tidak. Nah, di sini saya sudah menjalankan dengan perintah ini. Hasilnya seperti ini. Di sini itu membuka SSH port, FTP port, sama file-file data port untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya. Setelah itu, jika ini sudah berhasil dijalankan dengan perintah yang tadi, kita membuka CMD baru untuk ping IP untuk melihat datanya sudah terkirim apa tidak, seperti ini. Ini kita ping, maka setelah kita ping akan mengetahui berapa paket yang telah tertransfer. Seperti ini hasilnya. Dari sini, yang dari aplikasi Snort-nya ini akan mengetahui berapa paket-paket data yang terkirim. Baik, ini untuk demonya sudah selesai. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Untuk penutupannya, saya kembalikan lagi ke Ade Maria Ulfa. Baik, terima kasih dari Sylvia. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.